الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena sungguh saudaraku, hanya dengan syukur ini hidup akan terasa nikmat. Dan dengan syukur ini Allah akan terus tambahkan nikmat-nikmat itu tanpa batas, bighairi hisab. Selanjutnya semoga salat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya cara bersyukur yang benar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Saudaraku jamaah Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita hidupnya ingin terasa nikmat, terasa bahagia. Sudah nikmat, ingin lebih nikmat lagi. Sudah bahagia, ingin lebih bahagia lagi. Dan sungguh saudaraku, Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang sama kita memberikan arahannya bagaimana agar kita dalam hidup ini selalu merasakan nikmat, bahagia. Di mana Allah menyatakan di dalam salah satu ayatnya, insya Allah kita sudah hafal semua, di surah Ibrahim, surah yang ke-14 di ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kata Allah, jika kalian bersyukur, sungguh pasti kami akan beri kamu tambahan nikmat. Allah bersumpah di sini, dan Allah kuatkan sumpahnya dengan nun taukid. Artinya jaminan. Asal kita bersyukur dengan syukur yang benar,
sungguh pasti aku akan tambah nikmat kepada dia. Namun seringkali kita merasa kok hidup ini gak nikmat, apalagi ketika mendapatkan musibah. Maka saudaraku, seorang sahabat Abi Dzar ketika ditanya Rasulullah, apa yang kamu sukai, apa yang kamu rasakan nikmat? Beliau tidak ragu-ragu menjawab, ketika aku sakit. Artinya saudaraku, Abi Dzar ketika sakit dia pun merasakan nikmat, apalagi ketika dia sehat. Namun seringkali kita jangankan di waktu sakit, di waktu sehat pun kita seringkali tidak bahagia. Ini berarti ada yang salah saudaraku dalam diri kita. Dan memang Allah mengingatkan kita di dalam surah Saba, surah yang ke-34 di ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Memang kata Allah, sedikit orang yang berhasil syukur. Artinya kebanyakan orang gagal syukurnya. Jadi wajar ketika kita kemudian dalam musibah kita nggak bisa nikmat. Bahkan ketika kita nggak sakit pun kita seringkali nggak bisa nikmat. Oh, ternyata memang banyak orang yang gagal dalam syukur. Ini saudaraku yang perlu kita ketahui, kenapa kita gagal. Maka mulai hari ini saudaraku, jangan gagal lagi kita dalam bersyukur. Supaya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kita selalu mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi firman Allah berfirman, semua orang sengsara, semua orang galau, kecuali yang aku beri nikmat dia. Saudaraku, di dalam surah Ibrahim tadi, di ayat yang ke-7, Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan satu penjelasan mengenai syukur yang benar. Syakartum nikmati, kalian bersyukur pada nikmatku, syaratnya adalah bitauhid. Jadi syukur diterima oleh Allah, syukur yang akan membuahkan nikmat ketika kita syukur kepada Allah bitauhid, dengan memurnikan syukur kita kepada Allah. Satu kali terjadi hujan di masa Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Ketika terjadi hujan, sebagian manusia bersyukur, sebagian manusia kufur. Artinya tidak berhasil syukur ketika hujan. Siapa mereka yang bersyukur ketika hujan? Qalu, mereka berkata, hadhihi rahmatullah. Hujan ini adalah rahmat Allah. Adapun mereka yang tidak bersyukur, qala ba'duhum, mereka berkata, laqad sadaka nauhu kadza wa kadza. Oh, ini hujan kan karena begini. Jadi orang yang kufur itu ketika dia tidak bertauhid, ketika hujan dia mengatakan, oh hujan karena begini. Dia larikan ke hukum alam. Orang yang bersyukur dengan tauhid mengatakan, hadhihi rahmatullah, ini adalah rahmat Allah. Jangan pernah mengatakan ini hujan karena musim begini. Gagal seperti itu. Ba'duhum kafirun, kata Rasul. Contoh lain di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam di surah An-Naml, surah yang ke-27 di ayat 40. Ketika Nabi Sulaiman menginginkan agar istana Bilqis pindah atau dipindah ke hadapan beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam,
Maka di situ ada yang menyanggupi dari jin ifrit, jin yang cerdas, menyanggupi memindah dengan cepat, yaitu akan pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Tapi kemudian ya ini dilelang. Ada yang berdiri lebih cepat lagi. Itu orang soleh ahli kitab yang menyanggupi bahwa dia bisa memindah lebih cepat lagi sebelum berkedipnya mata Nabi Sulaiman. Dan betul, sebelum berkedipnya mata Nabi Sulaiman, betul-betul istana Bilqis pindah. Dan di sini jelas, saudaraku, bagaimana antara jin dan orang saleh ini berlomba dengan usaha ilmunya untuk mendatangkan atau memindahkan istana Bilqis. Tapi ketika sudah datang itu istana dengan usaha sekuat tenaga, dengan ilmunya, kalau boleh dikatakan dengan keringatnya orang yang soleh tadi. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Beliau tidak mengatakan ini adalah hasil jasamu, hasil keringatmu. Dengan tauhidnya Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, di hadapan orang soleh yang dengan keringatnya memindah istana Bilqis. Maka saudaraku, di sini banyak kita gagal dalam bersyukur karena kita sering menyatakan, oh ini hasil keringatku, ini hasil usahaku, ini hasil kepintaranku, ini hasil capekku. Rusak tauhid syukurnya. Untuk itu saudaraku, mulai hari ini penuhi saat syukur yang akan menambahkan nikmat-nikmat. Nah, setiap kenikmatan yang kita dapat, baik yang kecil, yang sedang, yang besar, katakan hadza min fadli rabbi. Sungguh ketika orang mencari air tetapi Allah belum mengasih, dengan usaha sekuat tenaga tidak akan dapat air dia. Artinya datangnya air bukan karena usaha, tetapi karena rahmat dari Allah. Adapun usaha telah Allah hitung sebagai ibadah. Murnikan tauhid kita dengan mengatakan seluruh nikmat yang kita dapat dengan usaha kita katakan bukan dari keringat saya, tapi hadza min fadli rabbi. Syarat yang kedua, saudaraku, agar syukur tidak diterima oleh Allah adalah bitta'ah, dengan ketaatan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita melakukan ketaatan kepada Allah, niatkan dalam rangka bersyukur, bukan karena kewajiban, bukan karena sunnah. Ketika kita melakukan sesuatu karena kewajiban akan ada beban, saudaraku. Tapi ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, ya Allah, aku lakukan sholatku, puasaku, rukukku, sujudku, karena aku ingin bersyukur padamu, ya Allah. Engkau telah memberikan mata kepadaku sehingga mataku bisa melihat keindahan. Engkau telah memberikan kepadaku lisan, telah memberikan kepadaku telinga, telah memberikan kepadaku tangan. Saudaraku, semua pemberian Allah kita syukuri, kemudian dari syukur itu kita lakukan ketaatan. Jadi mulai hari ini, saudaraku, untuk menyempurnakan syukur kita, lakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan karena ya Allah, saya ingin bersyukur kepada. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan di sana, taat adalah ittiba'an li kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Taat adalah mengikuti arahan Allah, mengikuti arahan Rasulullah di dalam kitab Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka sungguh tidak akan bisa orang itu syukur dengan syukur yang baik, syukur yang benar. Tidak akan bisa orang itu dengan syukur yang baik, syukur yang benar, kecuali dia menyediakan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Sehingga Rasul menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik syukurnya, diterima syukurnya, maka Allah akan takdirkan dia menjadi orang yang paham agama. Tidak bisa paham kecuali kita mau belajar. Untuk itu saudaraku, mulai hari ini sediakan waktu
Sediakan waktu untuk belajar Quran dan belajar agama. Dengan seperti ini, insya Allah terpenuhi syarat-syarat syukur kita, sehingga la in syakartum la azidannakum. Allah akan berikan kepada kita syukur dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله صلى على النبي قديما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.